Pengertian keselamatan yang dikutip dari buku Profesor Dr. Lijan Poltak Sinambela. Keselamatan berasal dari kata dasar selamat, bersumber dari bahasa Inggris yaitu safety, yang dihubungkan dengan keadaan bebasnya seseorang dari kondisi celaka atau accident. Oleh sebab itu, keselamatan sebagai suatu pendekatan keilmuan maupun pendekatan praktis akan mempelajari berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berupaya mengembangkan berbagai cara untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan. Pengertian kesehatan yang dikutip dari buku Profesor Dr. Lijan Poltak Sinambela. Kesehatan berasal dari kata dasar sehat yang diterjemahkan dari bahasa Inggris health. Yang dewasa ini dimaknai tidak hanya sekedar terbebasnya seseorang dari penyakit, tetapi juga bermakna secara fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, pengertian kesehatan dalam hal ini lebih tepat dengan sejahtera. Kesehatan sebagai suatu pendekatan keilmuan maupun pendekatan praktis yang berusaha mempelajari berbagai faktor yang dapat menyebabkan manusia menderita berbagai penyakit dan juga melakukan berbagai cara pengembangan untuk mencegah penyakit yang dapat menyerang manusia dan menghantarkannya ke arah yang lebih sehat. Selanjutnya adalah risiko yang dihadapi ketika melakukan pekerjaan. Menurut buku Dr. Mahmudah Eni Widyaningrum, di dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa ada beberapa unsur yang menjadi penyebab risiko kecelakaan kerja. Yang pertama, unsur sengaja. Maksudnya adalah karyawan sengaja melakukan kesalahan pada saat kerja. Unsur sengaja ini memang agak sulit untuk dibuktikan. Akan tetapi, perusahaan perlu mencegah dengan cara melihat gejala-gejala yang ada di setiap perusahaan sedini mungkin, sehingga dapat dicegah. Yang selanjutnya adalah unsur tidak sengaja. Maksudnya adalah kejadian yang menimpa karyawan pada saat bekerja dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya, karena peralatan yang digunakan rusak sehingga tidak dapat digunakan, atau penyebab-penyebab lainnya. Bisa karena kelalaian atau kurang fokusnya para pekerja. Sehingga dengan adanya risiko ini menimbulkan beberapa kecelakaan kerja yang tentu tidak kita inginkan. Seperti contohnya terbentur. Maksudnya pada umumnya menunjukkan kontak atau persinggungan dengan benda tajam atau benda keras yang menyebabkan tergores, terpotong, tertusuk, dan lain-lain. Yang selanjutnya terpukul. Pada umumnya karena terjatuh, meluncur, melayang, dan lain-lain. Yang selanjutnya jatuh karena tinggi yang sama maupun karena ketinggian yang berbeda. Dan bisa saja salah satu bentuk kecelakaan ini adalah tersentuh aliran listrik, sehingga menyebabkan para karyawan menanggung beberapa akibatnya seperti cacat fisik, cacat mental, cacat seumur hidup, maupun meninggal dunia. Dan di dalam bukunya Dr. Lijan Poltak Sinambela menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja, yang pertama, kelengkapan peralatan kerja. Yang kedua, tersedianya peralatan kerja yang memadai. Yang ketiga, perawatan peralatan secara terus-menerus. Yang keempat, umur alat kerja. Yang kelima,
kepatuhan karyawan. Yang keenam, prosedur kerja. Yang ketujuh, petunjuk kerja di setiap lokasi kerja. Yang kedelapan, ketegasan pimpinan. Yang kesembilan, semangat kerja. Yang kesepuluh, motivasi kerja. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Sedangkan dalam hal kesehatan kerja, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Yang pertama, kondisi udara di ruangan. Yang kedua, ventilasi ruangan. Yang ketiga, aroma berbau. Yang keempat, kebisingan. Yang kelima, penerangan atau cahaya. Yang keenam, layout ruangan. Dan yang terakhir adalah tersedianya pembuangan kotoran limbah. Dari program K3 ini memiliki beberapa tujuan. Dijelaskan dalam buku Dr. Mahmuda Eni Widyaningrum bahwa tujuan dari program K3 ini yang pertama, membuat karyawan merasa aman. Yang kedua, memperlancar proses kerja. Yang ketiga, agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. Yang keempat, mematuhi aturan atau rambu-rambu kerja. Yang kelima, tidak mengganggu proses kerja. Yang keenam, menekan biaya. Yang ketujuh, menghindari kecelakaan kerja. Yang kedelapan, menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu. Yang kesembilan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Yang kesepuluh, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Yang ke-11, melindungi keselamatan orang lain yang berada di lokasi pekerjaan dilaksanakan. Yang ke-12, melindungi konsumen dalam penggunaan produk perusahaan. Yang terakhir adalah melindungi lingkungan hidup. Pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja lebih dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 86 dijelaskan bahwa yang pertama, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas A. Keselamatan dan kesehatan kerja, B. Moral dan kesusilaan, C. Perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang kedua, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pada pasal 87 bahwa 1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Yang kedua, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.